A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengenalan hakikat diri adalah dasar untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah, kita harus mengenali terlebih dahulu sejatinya siapa hakikat diri kita untuk mengenal Tuhan kita. Sederhananya, kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kita sejatinya adalah manusia. Maka kita harus tahu apa hakikat manusia sebenarnya itu. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah, yang memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, atau juga bisa dibilang jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Jasmani, jasad, tubuh adalah materi. Sedangkan rohani, jiwa, ruh. Jiwa ini termasuk menjadi bagian dari ruh, termasuk non materi. Jadi ada materi dan non materi. Jasad dan ruh. Tubuh kita, jasad, pada akhirnya ketika kita meninggal akan kembali ke tanah, dikuburkan. Sedangkan ruh akan kembali ke alam ghaib, atau bisa juga selanjutnya ke alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Kedua unsur ini, baik jasad dan ruh, hakikatnya harus seimbang. Ibaratnya seperti seorang penunggang kuda dan kudanya. Diibaratkan ruh adalah penunggangnya dan tunggangannya adalah jasad. Ketika ruh ini baik, maka jasad akan ikut baik pula. Ketika jasad ini menguasai lebih liar daripada ruh, maka ia bisa menyebabkan celaka. Ibaratnya kuda ini bisa saja mementalkan penggunanya gitu, mencelakakan penggunanya, bikin si penunggangnya itu jatuh. Maka keduanya ini harus seimbang. Ruh harus kuat, jasad pun harus kuat. Secara garis besar, manusia terdiri dari dua unsur tadi yang disebutkan, yaitu jasmani. Yang pertama jasmani. Jasmani ini terdiri dari diciptakan dari tanah, namun ternyata di dalam diri ini banyak sekali unsur. Pada jasmani kita terdapat tanah, air juga, darah, cairan yang ada dalam kita, kemudian kapur, angin, udara kita bernafas, dan api. Bahkan di neuron itu otak ada listrik-listriknya, atau bisa juga disambungkan dengan api. Kemudian unsur yang kedua adalah ruh. Ruh ini yang menghidupkan jasmani, yang menghidupkan dan menggerakkan jasmani. Pada hakikatnya ruh ini kita tidak mengetahui secara holistik atau menyeluruh, kecuali sedikit sekali yang kita tahu tentang ruh. Dalam surat Al-Isra ayat 85 disebutkan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 8. Jadi kita cuman nggak tahu apa-apa soal ruh kecuali dikit aja. Nah, dari dikit ini, dari kosakata ruh tersendiri itu, dari kosakata tentang ruh itu, tentang diri manusia, ruh ini menunjukkan pada akal, bagian yang tidak terlihat. Ia juga bisa merujuk pada jiwa, dan jiwa ini adalah bagian dari ruh, jiwa an-nafs. Berkaitan dengan jiwa ini ada 3 macam. Yang pertama ada tadi jiwa disebut an-nafs, yaitu jiwa al-amarah, atau disebutnya dengan nafs al-amarah, yaitu nafsu yang tercela. Disebutkan dalam Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Yusuf ayatnya, mohon maaf lupa. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah. Nafs al-lawamah yaitu nafsu yang mana dia ini sudah tahu bahwa mana yang baik, mana yang buruk, tapi kadang masih terdorong untuk melakukan hal buruk. Maka nafsu ini sering sekali untuk disesali. Dalam surat Al-Qiyamah 1-2, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Itu nafsu yang bikin di akhirat ini orang pada menyesal, karena sudah tahu namun masih tetap nggak bisa mengendalikan nafsunya. Dan inilah yang menjadi peringatan bagi diri saya pribadi juga. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir ada juga nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang terpuji. Dalam surat Al-Fajr di akhir-akhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nafsu yang terpuji ini membuat adalah yang biasanya jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang membawa kepada syurga. Masya Allah. Kemudian tadi kita sudah mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Nah, kemudian tujuan manusia diciptakan apa? Manusia diciptakan ini, kita diciptakan oleh Allah. Ternyata bukan untuk main-main. Kadang kita banyak bertanya gitu, pemuda kan gitu yang mungkin sedang galau, kita hidup ngapain sih gitu kan. Kita ada tujuannya di dunia ini, dan tujuan kita diciptakannya bukan main-main. Bahkan segala yang diciptakan di sekitar kita itu tidak diciptakan untuk main-main dan tidak sia-sia sama sekali, walaupun sesepele apapun bagi kita. Kalau sepele itu artinya kita masih belum tahu hakikat itu diciptakan itu apa. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak sia-sia, dan itu juga bahkan malah diciptakan untuk menjadi fasilitas manusia di bumi, baik hewan, tumbuhan untuk jadi makanan atau bahan pakaian atau lain-lain. Dan tadi terkait mengenai sekeliling kita yang ternyata semuanya itu nggak ada yang sia-sia. Hal tersebut disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190-191, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian apa sih? Lalu tadi dijelaskan seperti itu mengenai tadi sebelumnya dijelaskan bahwa bahkan semua hal yang ada di sekeliling kita tuh tidak sia-sia. Lalu apa tujuan penciptaan manusia? Yang pertama, tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, yang pertama, kita tentunya diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, menaati seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan hal itu tadi, supaya bisa mewujudkan itu tentunya tadi harus akalnya harus terus diasah, supaya jiwanya ini dapat masukan dari akal dan bisa diolah sehingga menjadikan jiwa kita ini seperti yang disebutkan tadi untuk menjadi nafsul mutmainnah. Kemudian tujuan yang kedua manusia diciptakan adalah sebagai menjadi khalifah. Dalam Al-Baqarah ayat 30 diterangkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Allah, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah menjadikan kita manusia turun ke bumi ini, maksudnya diciptakan kita manusia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk menjadi pengganti, untuk di sini kita menegakkan hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga, alasan penciptaan manusia, tujuan penciptaan manusia adalah untuk memakmurkan bumi. Dalam Quran surat Hud ayat 61, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu memakmurkannya. Karena itu mohonkanlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Quran surat Hud ayat 61. Kemudian kita juga mengapa kita melakukan itu? Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah
memberikan kita segala fasilitasnya, dan juga kita banyak berhutang budi kepada Allah gitu. Untuk mengucapkan hamdalah aja itu sudah harus disyukuri gitu, hamdalah lagi, maka bagaimana kita bersyukur gitu. Masya Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 dijelaskan mengenai kesaksian kita ketika dulu kita diambil kesaksian gitu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami bersaksi. Qalu bala, benar, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sudah, afwan tadi qalu bala, benar, benar engkau Tuhan kami. Kemudian untuk menjalankan ketiga tugas tadi, kita juga perlu mengedepankan tadi ya, supaya gimana caranya ruh ini mendominasi kebaikan sehingga jasad mengikuti. Dan harus ada sumber motivasi untuk melakukan ketiga tujuan tadi. Yang pertama adalah sholat. Kita dianjurkan sholat supaya ini kita mengecas iman kita agar mampu melaksanakan ketiga tugas ini yang berat sekali sebetulnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Kemudian itu tadi surat Thaha ayat 14. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua untuk mampu menjalankan ketiga tugas tadi adalah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian motivasi yang ketiga untuk melakukan ketiga hal tadi adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 141. Kemudian yang keempat, untuk kita agar termotivasi melaksanakan ketiga tugas tadi adalah lillah, semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Demikian berikut ada yang tadi adalah penjelasan mengenai hakikat manusia dalam Islamic worldview dan tujuan penciptaannya. Maka manusia intinya dibekali oleh akal, selain naluri yang membedakan kita manusia dengan hewan. Akal inilah yang bisa membawa manusia kepada keselamatan atau kecelakaan. Jika ruh, jiwa, jasad berhasil menjadi jiwa yang sempurna, seimbang dikembangkan, dan menjadi dekat dengan Allah, maka manusia akan selamat dan berhasil. Inilah sebenarnya puncak keberhasilan sebenarnya yang seharusnya kita jadikan tujuan kita semua. Dan inilah sejatinya kesuksesan.
Dan manusia sekali lagi tidak diciptakan dengan main-main. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah walaupun sekecil apapun suatu hal. Maka ini pesan ini untuk pribadi saya sendiri, menggunakan potensi ruh, yaitu dalamnya ada jiwa, akal, ini dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadikan jasad dan nafsu ini menjadi tunggangannya, menjadikan nafsul mutmainnah, dan kita ikutilah panutan terbaik kita, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena Rasul, Nabi kita adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik panutan kita. Dan kita selalu evaluasi diri, selalu tazkiyatun nafs, melakukan tahalli dan tajalli. Wallahu a'lam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.